Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Hanli bingung, ekspresinya berubah, dan dia berhenti di langit dengan jiwa bengkok. Area yang awalnya kosong di depannya tiba-tiba menjadi samar-samar terdistorsi. Dengan dengungan, iblis mirip manusia keluar dari distorsi dan tersenyum pada mereka, memperlihatkan wajah ganas. Apa? Hanli tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat melihat ini. Tubuhnya berwarna hijau tua dan ditutupi armor hitam mengkilap. Meskipun tidak bersenjata, ia memiliki kuku yang sangat tajam dan panjangnya 1 inci. Mayat iblis. Bau mayat yang kuat dan busuk berasal dari iblis, membuat Hanli mengenali identitas aslinya. Dari penampilannya, tidak mungkin itu adalah mayat lapis baja kelas rendah. Kemungkinan besar itu adalah mayat yang disempurnakan oleh Grandmaster Zenith Yin menggunakan beberapa metode yang luar biasa. Dengan pikiran itu, Hanli melambaikan tangannya, menyebabkan belati kecemerlangan hijaunya berubah menjadi naga banjir sepanjang 10 meter dan dengan ganas menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, jiwa bengkok mengangkat jarinya dan menembakkan seberkas cahaya darah tipis, latihan roh darah yang telah dengan susah payah disempurnakan oleh jiwa bengkok. Dengan suara cipratan, bor roh darah menembus dada bagian bawah mayat yang telah dimurnikan dan meninggalkan lubang kecil, menyebabkan mayat yang halus itu melihat ke bawah dengan terkejut. Hanli bersukacita dan menginginkan naga banjir hijau untuk menindaklanjuti. Naga banjir menyebar menjadi kecemerlangan hijau, melemparkan mayat halus itu ke belakang sejauh 10 meter. Mayat itu kemudian mengeluarkan raungan rendah dan segera berdiri, melirik Hanli dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Tidak baik, mayat halus ini tidak terpengaruh oleh serangan harta sihir biasa. Hanli buru-buru menarik belati kecemerlangan hijau sambil berpikir. Mayat itu sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan Hanli. Bahkan luka kecil yang diterimanya dari bor roh darah sembuh dengan cepat. Ekspresi Hanli menjadi gelap dan dia bergabung bersama dengan jiwa bengkok, terbang keluar dalam seberkas cahaya, ingin menyelinap melewati sisi mayat. Hanli tidak takut akan bahaya apapun yang mungkin ditimbulkan oleh mayat halus itu kepadanya, tetapi waktu yang dibutuhkan akan memungkinkan Grandmaster Zenith Yin untuk mengejarnya. Hanli mencuri pandang ke belakangnya setelah itu. Dia melihat bahwa pembudidaya lainnya juga diblokir oleh sejumlah besar mayat halus. Saat hati Hanli bergetar, dia dan jiwa bengkok mendorong seberkas cahaya mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, segera melewati mayat yang halus itu. Mata mayat itu kemudian menyala hijau, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Melihat pemandangan yang sangat familiar ini, Hanli tiba-tiba menghindar ke samping karena refleks, menghindari 5 garis cakar cahaya pedang hitam. Serangan itu bersiul melewatinya sampai menyebar sekitar 40 meter jauhnya. Hanli menghirup udara dingin dan memalingkan kepalanya dari cahaya pedang. Seperti yang diharapkan, mayat halus itu berdiri tidak jauh di belakangnya dengan 2 cakar tajam. Mayat itu telah melakukan perjalanan tidak kurang dari 100 meter dari lokasi aslinya hanya dalam sekejap. Itu hampir secepat gerakan Hanli sendiri ketika dia menggunakan shifting smoke steps di darat. Setan itu bahkan menggunakannya di udara. Itu benar-benar di luar akal sehat. Wajah Hanli menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari mayat yang dimurnikan. Apakah ini alasan mengapa Grandmaster Zenith Yin dengan tenang mengabaikan saat mereka melarikan diri? Sekarang mengetahui ini, ekspresi Hanli menjadi gusar dan dia menepuk kantong penyimpanannya. Dalam sekejap, 100 sinar biru bersama dengan 2 sinar merah terbang keluar, mengelilinginya dengan rapat. Setelah cahaya memudar, 2 laba-laba blojade dan lebih dari 100 kera biru besar setinggi 6 meter muncul. Kera besar mengangkat tangan mereka dan menembakkan 10 berkas cahaya biru dari jari-jari mereka ke arah mayat halus, meliputi langit dalam berkas cahaya.
Tidak dapat menghindari rentetan serangan yang begitu padat, mata mayat iblis itu memancarkan kilatan ganas, dan itu memuntahkan bola ki hitam untuk menghadapi rentetan sinar cahaya biru. Dia kemudian menyilangkan tangannya di depan tubuhnya untuk memblokir serangan. Ki hitam berhasil menahan sebagian besar cahaya biru, tetapi yang mengenai tubuhnya menyebar menjadi asap biru dan menyebarkan cahaya. Mayat iblis itu menunjukkan jejak seringai, sedikit memamerkan giginya sebelum mengambil langkah tirani menuju kera besar. Dengan serangkaian retakan, beberapa boneka di dekatnya terkoyak oleh cakar cahaya hitam. Han Li mengerutkan kening saat melihat ini dan jiwa bengkok segera melepaskan cahaya darah setinggi 100 meter dan memadatkannya menjadi pedang merah darah dengan keras menebang ke arah mayat iblis. Pedang darah menebas ke kepala mayat iblis, tetapi hanya menghasilkan suara logam yang dipukul, tidak dapat dirusak oleh tebasan. Tebasan itu tampaknya hanya menarik kemarahan mayat itu, meraih pedang darah dengan satu tangan dan mengayunkan yang lain ke bawah seolah ingin menghancurkan pedang untuk melampiaskan amarahnya. Han Li terdiam merasa tenang saat melihatnya. Dengan gerakan mantra, pedang darah jiwa bengkok berubah menjadi api ungu. Dalam sekejap, mayat iblis itu dilalap api liar, menyebabkannya menjerit panik dan mengepakkan tangannya ke tubuhnya. Namun, mayat iblis dengan cepat menemukan bahwa meskipun api ungu sulit dipadamkan, tidak menyebabkan luka dan dapat diabaikan. Kemudian berusaha mencari sumber api. Tapi begitu dia mengangkat kepalanya, dua jaring putih besar menutupinya, dengan kokoh menjebaknya. Mereka adalah jaring laba-laba Blojade. Mayat iblis itu sangat terkejut dan berusaha melepaskan diri dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada saat yang sama, api ungu berubah menjadi ular api ungu dengan kuat melilit tubuhnya. Dengan jaring laba-laba dan ular api yang mengikat tubuhnya, ia tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Kemudian tanpa ragu sedikit pun, Han Li dan jiwa bengkok berubah menjadi seberkas cahaya, mengambil laba-laba dan bonekanya, dan segera terbang. Jika dia tidak salah dengar, ada teriakan celaka ketiga dari arah Grandmaster Zenith. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri sekarang, dia pasti akan menjadi budak iblis tua. Kekuatan gabungan Han Li dan jiwa bengkok memungkinkan mereka terbang lebih dari 50 km jauhnya dalam satu tarikan napas. Setelah menggeser arah mereka beberapa kali, mereka menemukan sebuah pulau kecil tanpa nama. Keduanya segera turun ke pulau dan mengubur diri mereka lebih dari 40 meter. Mereka kemudian membungkus diri mereka dengan kain muslin pemutus aura dan menggunakan mantra tanpa nama untuk menahan ki mereka. Bahkan setelah melakukan semua ini, Han Li masih merasa khawatir, tidak tahu apakah dia akan bisa lolos dari deteksi indera spiritual kedua iblis itu. Bagaimanapun, seorang pembudidaya Nas Chen Sol pasti memiliki indera spiritual yang jauh lebih besar daripada pembudidaya formasi inti. Sayangnya, Han Li tidak tahu bahwa lebih dari 50 km jauhnya, Grandmaster Zenith Yin berdiri di posisi aslinya dengan ekspresi santai, tampaknya telah menyerah mengejar pelarian. Selain itu, ada seorang pria besar berjubah merah, berwajah ungu di sebelahnya bersama dengan lebih dari selusin mayat berwarna hijau tua. Di depan Grandmaster Zenith Yin dan pria berwajah ungu itu adalah seorang pria parubaya yang tidak sadarkan diri melayang di udara, dia ditahan oleh jarum aneh yang memancarkan cahaya biru yang ditusukkan ke tubuhnya. Adapun Penatua Zhao dan yang lainnya, mereka berada di belakang keduanya, bersujud ketakutan, tidak berani bernapas terlalu keras. Bahkan para pembudidaya formasi inti tidak memiliki sedikit pun keberanian. Aku benar-benar tidak menyangka gadis Valet Spirit akan benar-benar melarikan diri. Saya awalnya berpikir untuk menyerahkannya kepada rekan Daois Api Merah. Sepertinya kita hanya bisa mencari peluang di masa depan. Grandmaster Zenith Yin berkata dengan ekspresi tenang. Tolong jangan berkecil hati, Senior Wu.
Meskipun gadis Violet Spirit itu termasuk di antara 10 kuali tungku teratas yang akan saya pertimbangkan, cucu Anda tampaknya lebih tertarik padanya. Bagaimana kalau kita meninggalkannya untuknya? Pria besar berwajah ungu itu terkekeh. Kalau begitu terima kasih banyak kepada rekan Daois. Setelah kami kembali, saya akan mengirim 20 pembudidaya wanita yang dapat diterima ke Pulau Sumber Penyu sebagai kompensasi. Selain itu, gurumu dapat dianggap sebagai seniorku. Tolong kirimkan rasa hormat saya. Setelah Grandmaster Zenith Yin mendengar ini, wajahnya menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. Senior, aku juga sudah lama tidak bertemu dengan guruku. Jika saya melihatnya, saya pasti akan menyebut Anda. Api merah eksentrik berbicara dengan nada yang sangat sopan sebelum memutar matanya dan melanjutkan, namun, sekarang gadis Violet Spirit telah melarikan diri, dia dapat menghubungi Istana Bintang. Apakah ada masalah yang harus kita khawatirkan? Api merah mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Istana Bintang, hehe, tidak ada masalah yang harus dihadapi. Grandmaster Zenith Yin dengan santai mencibir. Sejauh yang saya tahu, para tetua Istana Bintang Surgawi semuanya dalam pengasingan. Saat ini, mereka pasti tidak akan berurusan dengan hal-hal kecil dan sepele. Kedua bajingan tua dari Istana Bintang menyempurnakan beberapa teknik yang disebut cahaya inti ilahi. Akibatnya, keduanya hanya dapat meninggalkan kota bintang surgawi selama setengah bulan setiap tahun, jika tidak, kultivasi mereka akan sangat menurun. Tampaknya selama perjalanan berikutnya ke Heaven Void Hall, kita akan memiliki lebih sedikit musuh yang perlu dikhawatirkan. Nada suara Grandmaster Zenith Yin. Namun, guruku pernah berkata, selama Sage Kota Bintang Surgawi tetap berada di Kota Bintang Surgawi dan menarik dukungan dari Gunung Sekering Esensi, mereka adalah kekuatan yang tak terbendung. Selain itu, jika mereka berhasil berkultivasi ke tahap kesuksesan besar dari cahaya inti ilahi, mereka tidak akan lagi terbatas pada Kota Bintang Surgawi dan akan memerintah tertinggi di lautan bintang yang tersebar. Scarlet Flame berkata dengan sangat khawatir. Tahap sukses besar, itu hanya angan-angan kedua orang bijak itu. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan mengapa tidak ada yang benar-benar mengolah cahaya inti ilahi meskipun begitu luas di kepulauan bintang tersebar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, itu bisa dianggap sebagai keberuntungan bagi mereka jika gunung esensi tanpa sadar muncul dari dasar laut kota bintang surgawi. Tapi kembali ke poin utama, cahaya inti ilahi hanya bisa dikembangkan dengan mengandalkan objek eksternal. Saya sepenuhnya curiga bahwa pendiri seni kultivasi ini menulisnya sebagai lelucon. Seni kultivasi apa di dunia ini yang mungkin bisa mengendalikan kelima elemen? Selain itu, budidaya teknik ini sama sekali tidak ada artinya. Bahkan jika mereka tidak berhasil mengolah teknik ini, ranah kultivasi mereka sendiri sudah membuat mereka menjadi eksistensi yang luar biasa di dunia ini. Grandmaster Zenith Yin membantah. Saya harap itu seperti yang dikatakan senior. Meskipun Scarlet Flame masih agak khawatir. Adapun mereka yang melarikan diri, ada 2 dari 18 yang berhasil membebaskan diri dari mayat iblis, selain Very Violet Spirit dan utusan sektenya. Ini sangat tidak terduga. Grandmaster Zenith Yin menunjukkan tatapan aneh sambil membelai janggutnya yang pendek. Betul sekali. Peri Violet Spirit membawa harta karunnya, tablet naga kayu. Dengan mengandalkan perlindungannya, dia bisa membawa dirinya dan utusan sektenya ke tempat yang aman. Namun, 2 lainnya yang melarikan diri cukup aneh. Dari kejauhan, saya melihat keduanya melepaskan sejumlah boneka mekanik mirip manusia. Meskipun kemampuan mereka lemah, mampu mengendalikan lebih dari 100 sekaligus itu tidak biasa, api merah eksentrik mengangguk setuju. Biarkan mereka, tidak perlu khawatir tentang 2 ikan kecil. Jika saya tidak dibatasi oleh kekuatan sihir yang saya pegang, saya akan dapat menggunakan metode lain untuk mencegah mereka melarikan diri. Namun,
Tujuan yang paling penting telah terpenuhi, murid pengkhianat telah ditangkap. Saya akan membawanya kembali untuk mencari tahu di mana dia mengambil peta Heaven Void yang hancur. Grandmaster Zenith Yin berbicara dengan tenang meskipun Han Li dan jiwa bengkok telah melarikan diri. Setelah mendengar ini, api merah eksentrik diam. Tidak lama kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Grandmaster Zenith Yin dan terbang berubah menjadi awan hitam. Setelah melihat Scarlet Flame eksentrik menghilang ke cakrawala, Grandmaster Zenith Yin samar-samar mencibir. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengendurkan jari-jarinya, memperlihatkan bola jaring laba-laba putih berukuran beberapa inci. Saat Zenith Yin menatap sutra laba-laba, dia mengungkapkan ekspresi aneh dan tertarik. Laba-laba darah kuno. Saya benar-benar tidak berpikir saya akan melihat mereka lagi. Sepertinya surga belum meninggalkanku. Aku masih punya kesempatan. Setelah Grandmaster Zenith Yin bergumam, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat menghadap ke langit. Penatua Zhao dan yang lainnya memucat karena terkejut. Grandmaster Zenith Yin tiba-tiba menghentikan tawa histerisnya dan berteriak keras, "Pergi. Kami akan kembali ke pulau." Setelah itu, dia memegang kultivator setengah baya yang mengambang dan memimpin jalan kembali. Han Li tidak tahu apa yang terjadi 50 km jauhnya. Dia tetap di bawah tanah selama sebulan penuh, sebelum akhirnya muncul dengan hati-hati. Setelah melihat sekitarnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang di dekatnya, dia terbang kembali ke kota bintang surgawi dengan jiwa bengkok. Perjalanan ini telah membuatnya sangat terguncang, dia hampir kehilangan nyawanya. Tapi apa yang membuatnya paling kecewa adalah mengalami bahaya besar tanpa hasil apapun. Dia memperkirakan bambu petir surga telah jatuh ke tangan Grandmaster Zenith Yin. Karena itu, dia hanya bisa kembali ke kota bintang surgawi dengan sedih. Kota bintang surgawi berkembang pesat seperti di masa lalu. Ketika penjaga gerbang istana bintang dengan hormat memanggilnya sebagai senior, Han Li tidak dapat merasakan kebahagiaan karena dia baru saja melarikan diri dari kematian dan memasuki kota dengan ekspresi sedih. Tetapi ketika dia kembali ke kediaman guanya di lapisan ke-39, dia tercengang. Jimat transmisi suara mengambang dengan damai di luar batasan kediaman gua. Han Li mengerutkan kening. Dia kemudian mengeluarkan jimat otoritas dan menembakkan cahaya hijau dari medali. Jimat transmisi suara ke arah Han Li dalam seberkas cahaya api. Han Li kemudian menembakkan setitik cahaya putih dari jarinya dan mengenai jimat itu, menyebabkannya menyala dengan kuat dan mengeluarkan suara indah seorang wanita. Han Li awalnya tercengang setelah mendengar ini, tapi dia segera mengungkapkan kemarahannya. Itu adalah suara Nona Fan. Dia begitu tak tahu malu datang mengetuk pintu meskipun telah menyeret dia melewati kesulitan seperti itu. Amarah Han Li tiba-tiba meledak. Tangannya segera menyala merah dan membentuk bola api seukuran kepalan tangan, berniat untuk menghancurkan jimat transmisi suara. Namun, kata-kata berikutnya yang dia ucapkan menggerakkan hati Han Li, dan dia menghentikan tangannya. Sesaat kemudian, suara Lady Fan menghilang. Han Li dengan santai memadamkan bola api di tangannya dan meraih dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Sejujurnya, Han Li sedikit terkejut bahwa 3 pembudidaya wanita dapat melarikan diri. Namun, dia saat ini tidak memiliki niat baik sedikit pun terhadap mereka. Dia telah memintanya untuk menemui mereka di beberapa penginapan dan mengangkat topik bambu petir surga, dengan samar-samar berbicara seolah-olah mereka memilikinya. Hal ini menyebabkan Han Li menjadi sangat marah dan emosinya menjadi tidak stabil. Tetapi pada akhirnya, Han Li memutuskan untuk pergi menemui mereka. Dia tidak akan setuju untuk membantu mereka dengan masalah balas dendam dan hanya harus membeli bambu di atas harga pasar. Dia yakin bahwa orang lain tidak akan menganggap bambu petir surga berguna baginya dan hanya akan menganggap barang itu kurang menarik. Lagi pula,
Bahan atribut kayu langka biasanya digunakan sebagai bahan inti untuk penyempurnaan harta sihir, selain dari beberapa harta sihir yang aneh. Setelah melarutkan kotoran bambu, tidak akan ada cukup bahan sisa untuk menghaluskan bahkan belati karena Lady Fan telah menggambarkan batang kecil hanya beberapa inci panjangnya. Dengan pemikiran itu, Han Li menuju penginapan dengan semangat. 1 jam kemudian, Han Li tiba di Grand Flourish Inn dan memasuki sebuah kamar di lantai 3 bersama dengan bengkok jiwa. Penginapan itu cukup khusus, karena 2 lantai pertama untuk manusia dan lantai 3 disediakan untuk pembudidaya. Han Li dengan santai menemukan kamar yang disebutkan. Namun, pintu kamar tertutup lapisan cahaya putih redup. Jelas sekali sebuah formasi telah ditetapkan sebagai metode pendeteksian. Setelah melihat ini, Han Li tersenyum meledek. Tampaknya para wanita cantik juga sangat terkejut dengan kejadian baru-baru ini. Han Li dengan ringan menggelengkan kepalanya sebelum menggunakan tangannya untuk menembakkan setitik cahaya putih ke arah pembatasan, menyebabkannya melepaskan serangkaian riak. Tidak ada suara yang datang dari dalam ruangan, tetapi sesaat kemudian, Han Li merasakan gelombang perasaan spiritual dengan cepat terbang di sekelilingnya dan jiwa bengkok sebelum kembali ke ruangan. Kemudian dengan kilatan cahaya putih, pembatasan pintu menghilang. Suara jernih dan dingin Fairy Violet Spirit kemudian berkata, "Jadi kedua senior ini telah tiba. Silakan masuk. Kami saudara perempuan telah menunggumu selama beberapa waktu." Han Li mendorong pintu terbuka dengan ekspresi tenang dan perlahan berjalan dengan bengkok jiwa di belakangnya. Penataan ruangannya sederhana, dan selain meja kayu merah dan beberapa kursi rotan yang berselera tinggi, tidak ada barang lain. Namun, Han Li terkejut menemukan bahwa ada seorang wanita asing dengan ekspresi lesu di ruangan tempat anggota Sekte Indah seharusnya berada. Wanita itu mengenakan pakaian kuning dan memiliki wajah pucat dengan mata cerah. Dia berbalik untuk melihat Han Li dengan sedikit senyum. Setelah beberapa saat terkejut, dia dengan ragu bertanya dengan ragu-ragu, "Kamu Nona Violet Spirit?" Meskipun dia belum melihat penampilan sebenarnya dari Fairy Violet Spirit, dia telah mendengar bahwa dia memiliki kecantikan yang tiada taranya. Han Li sedikit bingung dan berpikir, tentunya ini bukan dia. Meskipun wanita muda berpakaian kuning ini sangat menyenangkan di mata, itu jelas tidak sesuai dengan reputasi besarnya. Mungkinkah ini bukan penampilan aslinya? Senior sepertinya terkejut. Apakah karena penampilan asli Wang Ning menyebabkan kekecewaan senior Han? Maaf mengecewakanmu, tapi ini benar-benar penampilanku yang sebenarnya. Wanita berpakaian kuning melihat melalui keterkejutan Han Li dan berbicara dengan sedikit senyum. Penampilan yang sebenarnya. Han Li dengan penuh perhatian menatap wajah wanita muda itu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Meskipun dia tidak melihat ada yang salah dengan penampilannya, tidak melihat teknik ilusi lainnya, dia masih tidak percaya bahwa ini adalah penampilan sebenarnya dari peri Violet Spirit. Lagi pula, ada banyak harta aneh di dunia ini, setidaknya ada 1 atau 2 yang bisa menutupi penampilan asli seseorang dan mengubah wajah mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.